Yang pertama, letak dan luas benua Afrika. Yang kedua, jumlah dan sebaran penduduk. Yang ketiga, kualitas penduduk, agama, dan budaya. Yang keempat, ras penduduk. Dan yang kelima, pengelompokan bahasa di benua Afrika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, letak dan luas benua Afrika. Nah, ini dia ya peta benua Afrika. Benua Afrika dikenal juga dengan sebutan benua hitam. Ada yang tahu mengapa disebut benua hitam? Yap, betul ya. Karena benua Afrika mayoritas penduduknya merupakan ras Negroid yang karakteristik utamanya yaitu berkulit hitam. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Luasnya mencapai 30.290.000 km persegi. Adapun batas-batas benua Afrika itu sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Samudra Atlantik, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Afrika terbagi atas 5 kawasan atau region. Ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan yang kelima ada Afrika Selatan. Selanjutnya kita bahas jumlah dan sebaran penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Dari mana angka ini didapat? Dari World Population Data Sheet pada tahun 2015 atau dari lembaran data populasi dunia. Nah, angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Laju pertumbuhannya sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Adapun sebaran penduduknya, wilayah tertentu di benua Afrika hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Selanjutnya, kualitas penduduk, agama, dan budaya. Kualitas penduduk benua Afrika umumnya relatif rendah. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Nah, kualitas penduduk ini ditentukan oleh indeks pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, agama di benua Afrika. Bagian Afrika Barat dan Utara itu beragama Islam penduduknya. Afrika Selatan Kristen,
Afrika Tengah animisme. Di bagian Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Lalu, ada agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika, ialah Yahudi dan Katolik Roma. Mengenai budaya, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam, bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab dan masuknya budaya Eropa. Selanjutnya, kita bahas ras penduduk Afrika. Pertama, Negro. Ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ada ras Kaukasoid dari keturunan Arab. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga, ada ras Kaukasoid yang keturunan Eropa. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat, ada suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Selanjutnya, pengelompokan bahasa di Afrika. Nah, ada pengelompokan bahasa Afro-Asiatika meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Lalu ada Nilo-Saharan mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Dan yang ketiga, ada pengelompokan Kongo-Saharan atau Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo ini. Lalu ada pengelompokan yang keempat, yaitu pengelompokan bahasa Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Nah, itu dia pembahasannya sudah selesai, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan yang lainnya, kita akan berjumpa di ruangan virtual melalui Zoom Meeting atau Google Meet, ya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi